Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya Prabowo ya hari ini menurut saya pribadi langkahnya sangat kurang tepat begitu kan ketika beliau begitu ya Pak Prabowo ingin memberantas ya korupsi, tapi pada orang-orang yang kemudian ketangkap korupsi ya mau dimaafkan. Artinya apa? Artinya para koruptor itu mau dimaafkan. Yang penting mengembalikan uangnya. Ini artinya apa? Artinya bahwa ya yang enak di situ adalah Jokowi begitu kan. Yang sekarang ini keluarga Jokowi banyak yang melaporkan atas dugaan-dugaan korupsi yang terjadi. Wah, ini menguntungkan bagi seorang Jokowi. Apakah karena takut mungkin ya akan diusut masalah masalah soal jet pribadi begitu kan ya. Terus kemudian tambang Midan begitu kan, blok Midan. Terus kemudian apa yang dilaporkan oleh dosen UMJ di situ begitu kan, Ubaidillah Baidrun kepada KPK. Ini sangat diuntungkan bagi seorang Jokowi. Kenapa? Koruptor saja kok dimaafkan, apalagi ya orang-orang yang mau ditangkap. Apalagi orang-orang yang mau diperiksa begitu kan. Ini artinya apa? Ini logika Prabowo ini menurut saya pribadi kurang tepat lah begitu kan ya untuk ingin memaafkan para koruptor ya. Jadi artinya apa? Artinya para koruptor itu semakin enak begitu kan. Yang dikorupsi itu adalah 100 miliar misalnya. Yang dikembalikan ya berapa? 50 miliar. Ya untung mereka dong. Yang rugi kan negara. Ini bagaimana pola pikir ya sosok presiden kita ini. Kalau toh pada hakikatnya begitu kan koruptor dimaafkan. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya bahwa untuk memberantas korupsi selama ini bagi Prabowo ya hanya omon-omon doang. Ya kenapa? Kenapa kau masih memberantas korupsi begitu kan? Kalau toh pada hakikatnya yang sudah koruptor mau dimaafkan asalkan uangnya kembali. Ya bukan soal itu. Ini bukan soal solusi, Pak. Kalau bisa ya Pak Prabowo sebagai presiden kita harus memberikan kebijakan, regulasi yang kuat. Miskinkan para koruptor itu baru bagus. Kapan mau maju negara kita kalau seperti ini, bos? Hari ini ya harus kritik ya. Karena apa? Ya karena tidak sejalan dengan pemikiran rakyat begitu kan. Yang diuntungkan malah ya jangan-jangan ini yang diuntungkan adalah Jokowi. jadi artinya apa? Artinya ini ngeri-ngeri sedap ya. Koruptor saja dimaafkan, apalagi ya masih orang yang kemudian mau diperiksa begitu kan ya, tambah dimaafkan kembali begitu kan. Jadi saya berpikir bahwa ya sampai hari ini ya mungkin saya terlalu gimana begitu kan ya, tapi yang jelas adalah program ini ya program ampuni koruptor ini begitu kan ya, maka lebih condong demi melindungi ya keluarga Jokowi ya. Orang-orang akan berprasangka seperti itu begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Banyak kritikan-kritikan kepada seorang Prabowo. Berhentilah berharap ya dengan orang ini ya. 2 bulan ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa orang ini tidak punya konsep ya untuk membangun bangsa ya, hanya bisa joget, selebihnya omon-omon katanya begitu kan ya. Ini kan nampaknya kan ngeri-ngeri sedap juga begitu. Artinya apa? Artinya kalau ingin semuanya mau dibereskan ya bagi seorang Prabowo begitu kan, ya langkah yang baik sebenarnya. Tapi kalau toh pada akhirnya regulasi dan kebijakannya hanya itu aja begitu, ini gimana begitu kan? Ya, artinya lewat apa ya, lewat ya bisa sajalah lewat ada nuansa-nuansa bisa intervensi, bisa sana sini, orang akan berpikir seperti itu begitu kan. Jadi saya pribadi berharap tidak setuju sekali sebagai rakyat kecil hari ini begitu kan ya. Tidak setuju sekali kalau sosok Prabowo ini sebagai presiden begitu kan ya. Memaafkan para koruptor ya. Para koruptor tidak perlu dimaafkan. Kenapa tidak perlu dimaafkan? Karena mereka sudah mencuri uang kita. Semuanya digaji oleh rakyat. Ya, masa kita mau memaafkan itu begitu kan?
Jadi tambah cengengesan para koruptor-koruptor itu. Bagi pemuja-pemuja seorang Mulyono pasti mengatakan, wah ini bagus langkah Prabowo. Wah ini bagus langkah Prabowo. Ini bagus gimana begitu kan. Yang diambil uang kita ya. Yang diambil uang kita. Uang semuanya begitu kan. Digaji oleh kita. Yang memberikan makan adalah kita. Rakyat Indonesia. Jadi kalau toh pada akhirnya koruptor dimaafkan, ayolah kita berpikir ulang, ya. ini nampaknya akan, menurut saya pribadi begitu kan, Prabowo jangan lagi ada orang-orang di sekeliling Prabowo ya mengintervensi itu begitu kan ya. Takut ada sewaktu-waktu begitu kan orang-orang yang kemudian koruptor besar lalu mengembalikan uang sekian begitu kan ya. Ya, kalau mengembalikan lebih kan ya di satu sisi begitu kan tidak masalah, tapi kalau yang mengembalikan hanya separuh ini gimana begitu kan. Yang mau nunggu silakan ya, bagi aku 2 bulan sudah cukup. Negara dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jika punya konsep secepatnya sejak bulan pertama sudah terlihat. Ini kosong, terlihat bingung. Hingga tanpa dasar hukum mau memaafkan koruptor. Tindakan presiden tidak bisa pakai ucapan. Nah, siapapun yang memberikan atau memaafkan para koruptor, lihat undang-undangnya. Boleh atau tidak. Atau kenal atau kena pasal. Ya, ini pada kenyataannya saya berharap bahwa Presiden Prabowo jangan tergiur dengan omongan-omongan di sekeliling Prabowo. Itu aja begitu kan. Jadi saya kira ini mungkin ada saran dari orang begitu kan. Di mana Pak Prabowo 2014 ya 2019 janji-janjinya yang gembar-gembor sana sini begitu saat pilkada, saat kampanye kemarin, ya kemana janjinya? Kok sekarang ya mulai ada sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Penegakan hukum itu sangat penting sekali. Kalau bisa ya perampasan aset, memiskinkan koruptor itu benar-benar ditekan. Buatlah perpu sendiri begitu kan ya bagi seorang presiden tanpa lewat sana sini begitu. Ya kalau seperti ini yang diuntungkan siapa? Ya pasti keluarga Mulyono lah. Ya gini sedap bos. Ya jadi coba kita baca ya ini beritanya biar kita biar kita tahu begitu kan ya. Ini ya gimmick Prabowo berantas korupsi ya, pikir maafkan koruptor ya. Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan di masa awal kepemimpinannya. Prabowo mempertimbangkan kemungkinan untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Bahkan Prabowo mengesampingkan proses hukum dengan memberi kesempatan koruptor bertaubat. Rencana yang ia sampai saat ini berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia Kairo, Mesir itu menuai penolakan dan perlawanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM Imigrasi dan Persyaratan Yusril Ihsan Mahendra menjelaskan ide yang disampaikan Prabowo tersebut merupakan bagian dari amnesti ya. Rencana akan diberikan pada 44.000 narapidana mulai dari kasus narkoba, undang-undang TE, tahanan politik hingga korupsi. Wah ngeri bos. Kalau yang diberikan amnesti di situ adalah orang-orang para koruptor, narkoboy begitu kan ya. Ini kan sudah jelas bahwa mencederai demokrasi kita. Ini harus ditolak ya sebagai masyarakat kecil. Ya, tidak bolehlah seorang presiden kok bisa begitu memaafkan para koruptor. Logikanya gimana begitu kan? Ya, kalau benar ya benar, ayolah kita berantas bersama-sama yang namanya koruptor, narkoba, judol dan sebagainya begitu kan. Saya pikir inilah yang harus kita bersuara di situ begitu sebagai rakyat kecil. Saya sebagai rakyat kecil punya presiden ya, harus dikritik dong. Ya, kenapa? Karena kalau ini langkahnya tidak sesuai dengan masyarakat, ya ngapain begitu kan? Ini justru kalau seperti ini terus-menerus begitu kan ya, tidak memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan narkoboy, koruptor begitu kan, judol dan sebagainya begitu kan. Tidak memberikan efek jera. Kapan mau maju demokrasi kita, bos? Kalau sudah seperti ini. Ini kan ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi
Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya siapapun di situ begitu kan ya harus diproses secara hukum ya. Coba kita lihat saja zaman Orde Baru begitu kan. Di zaman Soeharto misalnya ya. Apa namanya B.J. Habibie begitu kan ya. Pak Habibie pernah memberikan amnesti, pernah memberikan atau membebaskan orang-orang yang kemudian ditahan ya di era Soeharto di situ. Karena apa? Karena beda pandangan. Bukan koruptor, bukan judol, bukan narkoboy di situ begitu kan yang dibebaskan. Hanya orang-orang yang berseberangan di situ begitu kan. Kalau Pak Prabowo yang membebaskan orang-orang yang kemudian ya melanggar undang-undang ITE saat Pilpres kemarin mulai berlalu-lalu begitu kan. Nah, ini nggak ada masalah begitu kan. Nggak masalah. Tapi di era hari ini kan berbeda. Masa narkoboy, judol, terus kemudian koruptor begitu kan. Ya mau dimaafkan asalkan mengembalikan uang. Ini kan gimana begitu kan. Ya makanya jangan ada nuansa-nuansa intervensi sana sini begitu. Nampaknya begitu kan ya. Kalau seperti ini terus ya secara terang-terangan kan kelihatan. Ya mending di era Jokowi begitu kan ya, sembunyi-sembunyi, tidak tahu pada rakyat, sana sini begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ayolah Pak Prabowo ya sebagai presiden kita, buanglah bayangan-bayangan Jokowi itu. jadi saya kira ini yang akan menjadi perdebatan panjang begitu kan ya. Itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang para koruptor. Bisa saja orang-orang koruptor kong kali kong di situ begitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara korupsi ya 1 triliun yang dikembalikan hanya 500 miliar ya, hanya 500 M misalnya. Untung mereka 500 M. Bagi-bagi 500 M ke penegak ini, penegak itu, penegak ini, oknum itu. Ya untung kita begitu kan. Ya tidak dihukum begitu kan. Ini bisa akan terjadi begitu kan. Ya karena regulasinya ya terlalu lemah di situ begitu. Ini ngeri sedap. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.